Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Studi Keamanan Internasional pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Terorisme oleh Laskar-i-Taiba dan Al-Qaeda di Mumbai pada tahun 2008. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nabila Oktisaura, selanjutnya Amelia Dwi Adista, Wira Hadi Kusuma, Brigita Sarah, Salsabila Miftah Salama, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Akil Ibrahim. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nabila Oktisaura. Baiklah, saya Nabila Oktisaura. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang terorisme. Salah satu isu dalam keamanan internasional yaitu terorisme. Terorisme merupakan kejahatan yang tergolong luar biasa dalam melakukan pemberantasannya atau extraordinary crime. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity yang akan mendapat kutukan keras dari tiap negara di dunia, terutama negara-negara yang menjadi korban. Dengan segala manifestasinya, terorisme merupakan tindak kejahatan yang sangat serius dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keselamatan umum bagi umat manusia, bahkan sering ditujukan kepada instalasi negara atau militer pertahanan keamanan, maupun kepada personifikasi yang menjalankan institusi negara seperti kepada kepala negara, pemerintahan, objek-objek vital, serta strategis, maupun pusat-pusat keramaian dan lainnya. Dalam hal ini, terdapat beberapa ciri utama dari terorisme, yaitu seperti pengeksploitasian rasa gentar atau rasa takut terhadap seseorang atau manusia, penggunaan ancaman dan penggunaan kekerasan fisik yang juga bertujuan untuk memberikan rasa takut terhadap para teroris, adanya unsur pendadakan dan kejutan, serta memiliki tujuan dan sasaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, terorisme dapat diartikan sebagai suatu aksi kekerasan yang dibaliknya terdapat motivasi politik yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari sebelum mereka melakukan aksinya. Aksi terorisme ini dilakukan terhadap sasaran non-tempur oleh para agen rahasia atau subnasional yang biasanya dimaksudkan untuk mempengaruhi suatu kalangan tertentu. Dalam melaksanakan aksinya, teroris termotivasi oleh hasrat untuk mempengaruhi para masyarakat serta pendapat internasional terhadap aspirasi perjuangannya. Masyarakat yang tidak berdosa sering menjadi korban sasaran kelompok teroris sebagaimana hal yang pernah dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda dan Laskar-e-Taiba yang berasal dari Pakistan menyerang daerah di Mumbai, India secara tiba-tiba pada tanggal 26 November tahun 2008. Terorisme tersebut merupakan salah satu terorisme yang tersadis sepanjang masa. Terorisme di sini melibatkan suatu kelompok yang mengacu ke agama tertentu. Selanjutnya, saya Amelia Dwi Adista akan menjelaskan mengenai sejarah munculnya Al-Qaeda. Pada tahun 1988, Osama bin Laden bersama dengan Abdullah Azzam, yaitu seorang guru dan mentor Osama bin Laden itu tersendiri, untuk membentuk sebuah organisasi atau kelompok teroris berskala internasional, yaitu Al-Qaeda. Al-Qaeda ini pada awalnya merupakan sebuah organisasi yang membela atau menjaga pasukan muslim yang ikut berperang melawan Uni Soviet dalam peperangan yang terjadi antara Uni Soviet dan Afghanistan, yang dikenal dengan MAK atau Maktab Al-Hidamat atau Kantor Pelayanan. Kemudian, pada tahun 1989, Abdullah Azzam tewas dalam kejadian pengeboman yang juga menewaskan kedua putranya di Peshawar. Hingga saat ini, belum juga diketahui siapa pelaku pengeboman tersebut. Akibat kematian Abdullah Azzam, otomatis Osama bin Laden menggantikan posisi Abdullah Azzam sebagai pemimpin dan mengambil alih kepengurusan terhadap MAK serta sistem organisasi tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1990, Osama bin Laden terancam akan dideportasi dari Arab Saudi karena Raja Arab Saudi pada masa itu, Raja Fahd, merasa terganggu akan tawaran Osama bin Laden yang ingin melindungi Raja Fahd dari serangan Irak. Raja Fahd memerintahkan Osama bin Laden untuk tidak ikut campur masalah pengamanan Arab Saudi. Pada tahun 1991, Osama bin Laden resmi meninggalkan Arab Saudi ke Pakistan dan berniat untuk menyebarkan fahamnya di sana yang dianggap radikal oleh Arab Saudi. Kemudian, pada tahun 1992,
Osama bin Laden memindahkan kepengurusan Al-Qaeda ke Sudan. Di Sudan, Osama bin Laden memainkan dua peran yang berbeda sekaligus, yaitu sebagai pengusaha menjalankan bisnisnya dan juga tetap menyebarkan paham radikal di Sudan dengan membawa nama Al-Qaeda. Keberhasilan Osama bin Laden dengan mendekati kaum elit-elit yang berada di sana menjadikan Al-Qaeda dapat diterima dengan baik di Sudan. Kemudian, pada tahun 1996, pemerintah Sudan mendapatkan tekanan yang luar biasa dari dunia internasional dikarenakan Al-Qaeda berdiri di sana. Maka dari itu, Osama bin Laden berserta Al-Qaeda pindah menuju Afghanistan. Hingga pada tahun 1996 hingga 2001, Afghanistan menjadi sebuah markas dan basis operasi utama Al-Qaeda selama Osama bin Laden menetap di sana. Selama beberapa tahun Al-Qaeda berdiri dan beroperasi dalam perlindungan pemerintahan Taliban. Hingga pada 7 Oktober 2001, Afghanistan mendapatkan penyerangan dari Amerika Serikat akibat peristiwa 9/11 atau yang dikenal dengan serangan 11 September di Menara World Trade Center di Amerika. Penyerangan ini pun dituding sebagai perbuatan Al-Qaeda. Nah, baik, akan saya lanjutkan ya. Perihal bagaimana sih kelompok separatis Al-Qaeda ini melakukan aksinya. Tentu saja membutuhkan banyak anggota. Dan bagaimana cara Al-Qaeda ini merekrut atau mengajak masyarakat untuk ikut dalam jejaring ini, itu sangat menarik untuk ditinjau. Dengan menyampaikan ideologi mereka, dengan mengumumkan langsung, ataupun mengkampanyekan propaganda yang mereka lakukan di media mereka untuk memperkokoh kekuatan mereka. Maka, di sini dapat dibagi dua metode bagaimana Al-Qaeda ini melakukan rekrutmen anggotanya. Yang pertama, secara langsung, dan yang kedua itu secara digital. Nah, maka saya akan jelaskan satu persatu bagaimana Al-Qaeda ini melakukan rekrutmen secara langsung. Dalam rekrut secara langsung, para anggota Al-Qaeda akan mengajak masyarakat awam untuk ikut dalam jejaring mereka yang biasanya memberikan ideologi-ideologi yang bersifat sangat agamis dan memiliki nilai ketuhanan. Nah, bagaimana setiap calon anggota baru ini akan diberikan formulir di tempatnya langsung ataupun di tempat yang tidak kita duga sama sekali. Dan di formulir itu akan ditanya berbagai hal, mulai dari pengalaman kerja, kemampuan berbahasa asing, hingga nomor kontak keluarga yang dapat dihubungi. Dan bagian lain yang sangat tidak lazim yang kita temui adalah pertanyaan mengenai apakah Anda bersedia melakukan sebuah operasi bunuh diri. Nah, ini sangat menarik ya. Tak hanya itu, Al-Qaeda juga menginginkan informasi tentang masa lalu calon anggota, catatan kriminalnya, dan apakah calon pernah bekerja untuk organisasi lain. Dan yang kedua, yaitu secara digital. Dalam secara digital ini, mereka ini internet sebagai ladang keuntungan para teroris ya, untuk merekrut anggota mereka. Dan para ekstremis menemukan beberapa media mengejutkan untuk menyebarkan paham dan pesan mereka. Ini terdapat 3 langkah dalam tahapan perekrutannya. Langkah pertama yaitu berikan sedikit percikan. Yang kedua, bakar apinya. Dan langkah ketiga adalah memfasilitasi kerusakan. Dalam puluhan tahun terakhir mengandalkan daerah pedesaan, organisasi Islam maupun mahasiswa kelompok dan komunikasi tatap muka untuk keperluan rekrut mendukungkan anggota potensial sekarang tertarik pada gerakan jihadis dengan cara situs web, halaman media sosial, dan forum online. Karena internet interaktif tanpa sensor dan sifat meresap sebagai media yang dapat diakses oleh masyarakat global yang cakupannya lebih luas. Dalam perkembangan kampanye media Al-Qaeda memaksa untuk seseorang bertanya, apakah bentuk elektronik dari media jihad ini diciptakan untuk meradikalisasi dan merekrut individu di luar batas wilayah. Saya Brigita Sarah akan menjelaskan tentang teori yang akan digunakan pada pembahasan kali ini, yaitu teori rezim. Teori rezim merupakan teori yang ada di dalam hubungan internasional yang berasal dari perspektif liberalisme, di mana liberalisme memiliki pemikiran bahwa rezim atau institusi internasional dapat mempengaruhi perilaku negara-negara atau aktor-aktor internasional lainnya.
Teori rezim juga berpendapat bahwa kerjasama mungkin saja terjadi dalam sistem anarki dunia karena teori rezim adalah hasil dari kerjasama internasional. Teori rezim berpendapat bahwa sistem internasional tidak dalam praktik yang anarkis, tetapi memiliki struktur implisit atau eksplisit yang menentukan bagaimana menyatakan akan bertindak dalam sistem. Rezim adalah aturan atau para lembaga yang menentukan proses pengambilan keputusan. Menurut Krasner, international rezim adalah set implisit atau eksplisit prinsip-prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang dikelilingi aktor tertentu dalam hubungan internasional. Rezim tentunya memiliki kepentingan tersendiri. Kepentingan itu karena adanya ketidakpuasan akan konsep dominan dari tata aturan internasional, kewenangan, dan organisasi. Rezim lahir untuk menciptakan solusi untuk menyelesaikan masalah di dalam kompleksitas perilaku anggotanya secara spesifik. Sebuah rezim diorganisasikan dengan perjanjian antar negara sehingga menjadi sumber yang utama bagi hukum internasional. Lebih jauh lagi, rezim dapat membentuk perilaku dari negara-negara penyusunnya. Baiklah, saya Salsabila Miftah akan menjelaskan mengenai aksi teror yang dilakukan oleh Laskar-e-Taiba dan Al-Qaeda di Mumbai. Pada tanggal 26 November malam, terjadi serangan teror di India yang dilakukan oleh Deccan Mujahideen, Laskar-e-Taiba dan Al-Qaeda yang menewaskan lebih dari 170 orang, serta 300 mengalami luka-luka. Teroris tersebut menyerang di tempat-tempat penting di Mumbai, yaitu Rumah Sakit Kama, penembakan dan penyanderaan, Hotel Taj Mahal Palace and Tower, penembakan dan pengeboman serta penyanderaan, Hotel Oberoi Trident, penembakan, pengeboman dan penyanderaan, Kantor Polisi Mumbai Selatan, penembakan yang menyebabkan 2 anggota polisi tewas, Mumbai Chabar House, penembakan dan penyanderaan, Stasiun Kereta Api Chhatrapati Estate, pengeboman dan penembakan, Field Valley, pengeboman sebuah mobil, Metro Adlabs, penembakan, The Mazagon, sebuah kapal bersenjata, Kilgam Kopek, tempat penangkapan 2 teroris, serta Tardiuk, penangkapan 2 teroris juga. Penyerangan dilakukan di banyak tempat namun dengan waktu yang hampir bersamaan dengan pelaku yang berbeda, bertujuan untuk membingungkan pihak keamanan di India. Lebih dari 90% korban tewas adalah warga India, penduduk yang bermukim dan bermata pencaharian di Mumbai. Serangan di Mumbai ini menewaskan sekitar 96 warga India dengan 82 warga sipil dan 14 polisi, 24 warga asing, dan mematikan 9 teroris. Korban yang tewas hingga tanggal 27 November mencapai 280 orang. Dampak dari penyerangan oleh terorisme ini, semua sekolah, sekolah tinggi, dan sebagian besar kantor termasuk Bursa Efek Mumbai dan Bursa Efek Nasional India ditutup pada tanggal 27 November 2008. Begitu juga syuting film Bollywood dan serial TV dihentikan untuk sementara. Beberapa pelaku bom yang terjadi di Mumbai tahun 2008 ini dieksekusi mati oleh pemerintah India pada tahun 2011. Namun, satu dalang dari bom ini yaitu Hafiz Syed dibebaskan pada tahun 2017. Ia merupakan pimpinan dari organisasi bernama Jamaat-ud-Dawah yang diyakini menjadi garda terdepan untuk militan Laskar-e-Taiba, yang mana pemerintah India menuding kelompok itu bertanggung jawab atas serangan di Mumbai. Aksi terorisme ini mendapat berbagai reaksi dan kecaman dari berbagai negara serta organisasi internasional seperti PBB, negara India itu sendiri, bahkan Indonesia. Sekjen PBB Ban Ki-moon sangat mengutuk kejadian yang terjadi di Mumbai, India, dan mengatakan bahwa kejahatan tersebut tidak dapat ditolerir. PBB juga memberikan peringatan kepada India agar kasus ini harus segera ditangani oleh pemerintah India. India juga mengatakan akan memburu pelaku terorisme yang ada di balik serangan ini. Serta Indonesia juga para pemerintah Republik Indonesia mengutuk keras para pelaku terorisme tersebut serta mengucapkan turut berduka terhadap para korban akibat serangan tersebut. Saya Muhammad Akil Ibrahim. Jadi tadi setelah dijelaskan oleh teman saya Bergita tentang teori rezim dan juga telah dijelaskan oleh teman saya yang lain Salsabila Miftah Salama tentang studi kasus kami yaitu kasus terorisme di Mumbai, India. Sekarang saya akan mengaitkan bagaimana teori rezim ini memandang kasus terorisme di Mumbai, India. Teori rezim berpendapat bahwa kerjasama mungkin saja terjadi dalam sistem anarki dunia.
karena teori rezim adalah hasil dari kerjasama internasional. Teori rezim berpandangan bahwa institusi internasional dapat mempengaruhi perilaku sebuah negara. Nah, dalam kasus pengeboman di Mumbai ini, PBB sangat mengutuk serangan teror yang terjadi di India. PBB menegaskan bahwa terorisme merupakan ancaman yang sangat serius terhadap keamanan internasional. PBB juga memberikan peringatan kepada pemerintah India agar kasus terorisme ini segera ditangani dan lebih memperketat keamanan negaranya. PBB pun mempunyai tekad untuk memerangi segala jenis bentuk teror sejalan dengan tanggung jawab mereka yang berdasar pada piagam PBB. Dengan adanya peringatan dari PBB tersebut, pemerintah India akan segera memburu pelaku terorisme yang telah menewaskan banyak korban di Mumbai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga hasil diskusi kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.